Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Jemaah melakukan Allah. Pertama, kalau ditanya mana yang lebih baik mengambil yang sempurna, misal duhur 4 rakaat atau kita ambil yang diringankan Allah. Contoh dengan qasar. Kalau kita buka kitab fiqh perbandingan mazhab, ada khilaf. Ada khilaf. Ada yang mengatakan mengambil azimah lebih utama daripada mengambil rukhsah. Mengambil yang berdasarkan hukum asal itu lebih utama daripada mengambil yang diringankan Allah. Namun sebahagian lain mengatakan mengambil yang diringankan lebih utama daripada mengambil hukum dasar. Termasuklah di dalam pandangan ini mazhab Syafi'i. Mengambil yang ringan, yang diringankan Allah itu lebih utama daripada mengambil hukum asal. Kalau sudah masuk kategori safar yang dibolehkan mengambil keringanan. Jadi, apakah kita solat 4 rakaat? Karena ada orang mengatakan, kita sekarang sudah punya mobil, masjid banyak, tinggal turun, apa salahnya solat sempurna? Apa salahnya solat sempurna? Kan begitu cara kita berfikir. Sehingga kita mengatakan kan lebih hebat ada sembahyang 4 daripada ada sembahyang 2. Namun, kita bicara bukan dengan logika. Kita bicara dengan keinginan Allah. Rasulullah pernah mengatakan, ketika Allah memberi hadiahnya atau sedekahnya, maka terimalah sedekahnya, kata Rasulullah. Itu dibicarakan dalam bab safar. Makanya mazhab Syafi'i termasuk yang mengambil keputusan bahawa mengambil yang rukhsah lebih utama daripada mengambil hukum dasar. Jadi lebih bagus mengambil keringanan. Begitu turun solat duhur, langsung ambil saja qasar dibanding ambil yang 4. Solat saja 2 rakaat dengan niat qasar. Itu berdasarkan hadis Nabi bahawa Allah kalau sudah kasih hadiah jangan ditolak, terimalah hadiah Allah. Di situ mazhab Syafi'i berpegang. Nah, kemudian di antara semua keringanan Allah, kita ambil ada 3 cara. Boleh qasar, boleh jamak, boleh jamak qasar. Ada 3. Nah, ketiga-tiga ini harus cukup syarat dulu baru boleh dilakukan. Jadi syaratnya apa? Yaitu secara umum perjalanan itu harus mencapai 16 farsakh atau 4 burud. Sekitar 85 atau 90 km. Masih ada perdebatan sedikit. Kita ambil yang lebih utama 90 km. Jadi perjalanan harus mencapai ukuran itu. Itu bukan dilihat sudah sampai di mana, tapi dilihat niat pertama. Jadi niat pertama mau berangkat ke mana nih? Ke Banda Aceh. Dari sini ke Banda Aceh pada kilometer 300 sekian. Itu yang dilihat, bukan dilihat sudah sampai ke mana. Karena ada orang begini, dia mau pergi ke Banda Aceh, lalu sudah sampai di Biren, sesama penumpang nanya, ini dah boleh qasar belum nih? Dah boleh qasar atau jamak? Dah boleh belum? Ada yang jawab, belum. Kita kan baru 35, dari Hino Biren baru kilo. Siapa yang kerja ngukur-ngukur jalan? 60. Ada yang bilang belum karena baru 60, belum sampai 90. Salah, bukan begitu cara mengambil hukum. Yang dilihat niat pertama mau berangkat ke mana, bukan sudah sampai di mana. Kalau niat pertama melebihi 90 km, dari sini ke Batu Pahat pun sudah boleh. Pas keluar dari rumah, azan duhur di Batu Pahat, itu sudah boleh melakukannya. Jadi orang sebahagian mengira golong truk sekurang puluh belum boleh. Bukan begitu cara mengambil hukum. Jadi itu syarat umum harus mencapai 16 farsakh atau 4 burud. Nah, syarat kedua perjalanan itu harus ada tujuan. Tidak boleh tidak ada tujuan. Jadi harus tahu destinasinya ke mana. Kalau tidak tahu tidak boleh. Contoh disebutkan dalam kitab-kitab. Kita diculik. Kita sedang duduk-duduk sore, lalu tiba-tiba diculik, Pak. Walaupun nanti di ujungnya penculiknya menyesal. Ternyata yang diculik orang miskin. Sudah jelek, miskin lagi. Contoh kita diculik.
dibawa lari dengan mobil. Datang azan zuhur, kita diculik tadi pagi. Kita tanya sama penculik, ini mau ke mana? Kata penculik, kadu aju. Letak kata manyang. Duduk terus. Di situ bolehkah kita mengambil keringanan? Tidak boleh, karena kita enggak ada tujuan. Mau putar-putar, mau enggak tahu ke mana. Tidak ada, tidak boleh mengambil keringanan. Kalau diizinkan salat, kita salat. Oh, kalau diikat, ditawan, tidak bisa salat, nanti selesai selamat qada. Jadi harus ada tujuan. Begitu juga pasukan perang disuruh oleh komandan, tapi pasukan enggak pernah diberitahu ke mana. Berangkat, kata komandan, ikut saya. Itu pasukan tidak boleh mengambil keringanan, karena dia sendiri tidak tahu mau ke mana. Dia tidak bisa menentukan jarak, karena dia tidak tahu mau ke mana. Misal ada seorang istri sedang ribut sama suami, tiba-tiba keluar, mau pergi. Di tengah jalan, baru keluar dari pintu rumah, rupanya ada L300. Langsung istri mengatakan, bang, berangkat. Kita berangkat. Ditanya mas supir, home, kok jinejak julek. Udah sampai ke Medan, enggak tahu mau ke mana, mau putar-putar. Bolehkah dia mengambil keringanan ini? Tidak boleh, karena dia tidak tahu tujuannya mau ke mana. Kecuali sudah jelas tujuan mau melarikan diri ke kampung halaman. Itu boleh mengambil solat yang ringan, tetapi berdosa dengan melarikan diri dari rumah. Jadi kalau ribut jangan lari. Masuk kamar, kunci kamar boleh. Yang lari jangan. Kecuali kita sudah diceraikan. Itu pun kalau masih masa iddah, itu tanggungjawab suami tetap memberikan nafkah rumah dan makan. Jadi jemaah melakukan Allah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, perjalanan bukan berbau maksiat. Jadi enggak ada unsur maksiat. Jadi kalau mau melakukan maksiat, mengedarkan sabu-sabu atau menemui cewek, itu enggak boleh, enggak berlaku keringanan. Nah, syarat yang berikutnya baru boleh dilakukan, harus melewati batasan kampung. Selama belum lewat batasan kampung, itu belum boleh. Nah, jadi kita sedang bungkus-bungkus barang. Ini belum keluar nih, sedang bungkus-bungkus barang. Mobil sudah dipanaskan, azan zuhur. Berarti ketika masuk waktu zuhur, kita masih berada di dalam rumah. Berarti masih mukim, belum musafir. Maka tidak boleh zuhur diambil menjadi yang ringan. Tidak boleh diringkas, dikasar, tidak boleh dijamak. Kecuali sudah keluar melewati batas kampung, azan zuhur di luar batas kampung. Di situ berlaku kasar boleh, jamak boleh. Nah, itu contoh syarat. Nah, kemudian ketika turun kita di perjalanan, mana yang lebih utama kita ambil? Apakah kita kasar ataukah kita jamak? Ini sebenarnya begini Bapak Ibu Allah. Kasar itu Allah tetapkan syariatnya, itu memang khusus untuk perjalanan. Tidak berlaku di luar perjalanan. Jadi kalau ditanya, bolehkah orang sakit mengkasar salat? Enggak boleh. Tidak boleh. Kasar memang hanya untuk safar. Sedangkan jamak, itu bukan hanya untuk safar. Safar salah satu daripada unsur yang boleh menjamak salat. Karena jamak itu umum. Boleh untuk safar, boleh untuk sakit, atau ada halangan. Bahkan di masa Nabi, kalau salat maghrib, tiba-tiba hujan lebat. Dikhawatirkan kalau ada sahabat pulang, apakah untuk makan dulu, itu takut tidak bisa balik lagi ke masjid. Keadaan becek, hujan lebat, maka dibolehkan langsung menjamak maghrib dan isya. Jadi tarik isya langsung ke maghrib, setelah itu sekaligus pulang, tidak balik lagi. Jadi salat isya di waktu maghrib, hanya gara-gara hujan. Jadi jamak itu lebih umum daripada kasar. Nah, kalau begitu, ketika kita sampai di satu tempat, turun, maka yang pertama, ambil keringanan Allah. Di antara keringanan Allah, ambil kasar. Seandainya dalam keadaan aman. Artinya tidak ada kesempitan. Turun, zuhur di satu tempat. Sembahyang zuhur, 2 rakaat. Sudah, berangkat lagi, nanti asar. Artinya kita berfikir, di depan ada masjid lagi. Asar, nanti turun lagi, salat lagi 2 rakaat. Jadi, salat qasar itu hanya boleh meringkas yang 4-4, ar-rubaiyah. Tidak boleh meringkas salat maghrib menjadi 1,5 rakaat. Tidak boleh salat subuh menjadi 1 rakaat. Hanya yang rubaiyah, zuhur, asar, isya. Jadi itu memang ambil langsung yang hukum untuk dalam perjalanan. Kalau keadaan aman-aman saja, pakai mobil pribadi
masjid banyak, turun sanaknya sembahyang aja 2 rakaat. Untuk salat lagi turun. Nah, lalu jamak bagaimana? Boleh. Ada dalil Rasulullah menjamakkan salat. Dalam riwayat Bukhari Muslim ada 2 dalil. Rasulullah pernah menjamakkan salat di Madinah, baik dalam perjalanan ataupun di luar perjalanan. Rasulullah menjamakkan salat. Namun para ulama menganjurkan jamak itu baru diambil kalau kita mulai menemukan kesulitan. Ketika kesulitan naik, contoh, kita ragu, ini kita dah mulai masuk ke hutan nih, ketemu masjid, daerah yang berhutan atau pegunungan, takut nanti tidak ada masjid, tidak ada air ke depan. Berarti sudah mulai menemukan kesulitan. Silakan jamak. Atau kita naik mobil orang, takut nanti supir nggak mau berhenti lagi waktu asar, berarti sudah menemukan kesulitan, silakan jamak. Dan jamak yang lebih utama adalah jamak yang langsung dengan rakaat aslinya. Zuhur 4, salam, bangun lagi, asar 4. Itu lebih utama. Karena jamak ketika bicara fikih itu tidak langsung dibicarakan jamak kasar, dibicarakan dulu jamak yang asli. Hari ini orang kadang-kadang begitu turun langsung terfikir jamak kasar. Padahal dalam fikih diajarkan dulu kasar, lalu diajarkan jamak. Nya hana gekeun jamak kasar digabungkan antara jamak kasar, tidak. Pelajarannya tetap disuruh jamak 4. Yang boleh jamak isya dengan maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nah, ketika kesulitannya semakin tinggi, kita naik mobil orang atau naik mobil angkutan umum. Kata supir, ini waktu 15 menit, makan, minum, solat. Ini supir nih, dia nggak solat, dia duduk dalam mobil. Dia bilang, nyo 15 menit, cuma 15 menit, makan, minum, solat. Nanti asar nggak berhenti lagi, kata supir. Mungkin supir ini PKI mungkin. Dah, di situ kesulitan meningkat. Kita nggak bisa melawan kekuasaan dia contohnya. Berarti dengan kesulitan itu, di situ ambil jamak kasar. Dijamak dengan langsung di kasar. Duhur 2 rakaat, bangun lagi, kemudian asar 2 rakaat. Jadi semakin tinggi kesulitan, semakin diringankan Allah SWT. Artinya 3 ini dibolehkan, tapi lihat kesulitan. Nah, seandainya kita turun nggak ada kesulitan apa-apa, langsung jamak kasar, bolehkah? Boleh. Sahkah? Sah. Namun tidak dianjurkan begitu. Ambil kalau nggak ada masalah apa-apa, ambil yang aman, kasar. Ada bermasalah, ambil jamak dan seterusnya. Nah, begitu jamak dengan Allah Subhanahu wa taala.